يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستقامة خير من ألف كرامة. وقال في حديث آخر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إلى آخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والساكرين الحمد لله رب العالمين. وبعد. Para jamaah salat isya dan calon jamaah salat tarawih Masjid Al-Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini marilah kita senantiasa bersyukur untuk ngesonipun Allah Subhanahu wa taala dening menapa ngantos detik menika kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga dapat melaksanakan seluruh aktivitas bulan Ramadan, sehingga kita pada detik ini sudah mencapai hari ke-25 ya. Malam 26, ada juga yang malam 25 mungkin ya. Tidak sama insyaallah. Apapun perbedaan itu, mudah-mudahan kita berdoa, berharap seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan next ke depan kita dimudahkan istiqomah sehingga dapat melaksanakan puasa ini sepenuhnya hingga akhir Ramadan, dan juga dapat istiqomah melaksanakan seluruh ibadah kita ini di luar bulan Ramadan juga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini sebagai harapan kita, mudah-mudahan berbarokah dari Lailatul Qadar yang mungkin sudah turun kepada kita. Dan saya harap walaupun sudah turun dan yang merasakan, jangan sampai itu diceritakan. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diceritakan nanti hilang barokahnya insyaallah. Dan insyaallah seluruh Ramadan adalah Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan dengan barokah Lailatul Qadar, barokahnya ibadah kita dapat melaksanakan puasa ini dengan tulus, istiqomah, dan dengan niat yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibrah dari kesempatan malam hari ini, saya mengambil sebuah perumpamaan dua hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mula-mulanya adalah kelihatan jijik, menjijikkan, bahkan menakutkan. Dan bahkan ada juga sebuah kejadian suami istri yang pisah, yang cerai, hanya karena gara-gara hewan yang kecil ini, yaitu yang bernama ulat. Ternyata di balik yang menjijikkan tadi, ulat mempunyai sebuah kebiasaan yang luar biasa, yaitu biasanya dia puasa. Kenapa? Sebelum dia mencapai derajat menjadi kupu, menjadi sesuatu hewan yang indah dan berubah segala-galanya, dia melalui proses yang sangat panjang, yaitu berpuasa lebih dahulu, lalu menjadi sebuah kepompong, dan terus berubah metamorfosis menjadi lama-lama menjadi kupu-kupu yang indah. Dan ulat sebelumnya itu menjadi hewan yang sangat menjijikkan dan sangat mengganggu manusia. Makannya juga luar biasa ya. Daun apapun yang dia makan pasti habis. Tidak peduli itu daunnya siapa. Halal haram terjang saja, itu ulat. Namun ketika dia sudah melampaui suatu waktu yang sangat ditentukan, sehingga dia akan berubah menjadi kupu-kupu, dia bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa dulu, dan setelah berpuasa ternyata ulat akan berubah dari bentuknya, dari namanya, dari kebiasaannya, makanannya dan lain sebagainya, menjadi sebuah hewan yang sangat dicintai dan indah untuk dipandang, kupu-kupu. Nah, hal ini menjadi ibrah bagi kita semua. Apakah puasa kita selama ini hanya meninggalkan dahaga dan lapar saja, sehingga tidak mampu merubah akhlak kita, kebiasaan kita,
yang semula menjadi orang yang mungkin cerewet dan lain sebagainya, mungkin ibu-ibu, yang mungkin cerewet kepada bapak-bapaknya, apakah nanti setelah puasa ini mampu berubah seperti kubu-kubu tadi? Kita-kita yang dulunya mungkin bakhil, mungkin rewel dan sebagainya, punya kebiasaan yang kurang baik, sehingga dengan puasa ini apakah kita mampu merubah itu semua sebagaimana ulat yang berubah menjadi sebuah kupu-kupu. Hadirin rahimakumullah. Ada juga hewan yang lain, yaitu ular. Ular adalah hewan yang juga berpuasa sebelum dia berganti kulit. Jadi sebelum berganti kulit itu berpuasa. Namun ternyata ular ini baik sebelum puasa maupun sesudah puasa itu tidak mampu merubah apapun dalam dirinya. Hanya merubah kulitnya saja. Ini sebagai gambaran bahwa ketika kita puasa tidak bisa meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya mendapatkan lapar dahaga, setelah itu berbuka lagi. Dan ketika hari raya kita berganti baju, berganti penampilan saja, namun akhlak kita masih sama seperti dahulu. Apakah kita mau seperti itu? Maka dalam konteks malam hari ini, mari kita betul-betul berusaha menjadi atau mencontoh ulat yang begitu mulianya, mampu berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan dipandang sejuk dipandang orang lain. Begitu juga kita semua. Mudah-mudahan harapan kita, puasa kita mencapai puasa yang sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali, puasa itu khusus. Puasa yang benar-benar puasa, mempuasakan Ramadan ini seluruhnya sebagai puasa. Setelah Ramadan nanti meninggalkan kita semua, kita harus siap meneruskan kebiasaan kita di Ramadan ini di bulan-bulan Syawal terus hingga mencapai Ramadan yang akan datang. Namun untuk mencapai derajat seperti kupu-kupu tadi tentu tidak mudah. Diperlukan sebuah persyaratan, amal perbuatan, usaha yang semaksimal mungkin. Yang pertama adalah niat kita. Niat puasa kita harus kita tata dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai niat kita ini hanya sekedar puasa tanpa ada tujuan yang jelas. Karena ketika niat kita tidak benar, ketika niat kita bengkok, maka ibadah kita juga tidak akan maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau niat kita puasa ini hanya sekedar mungkin sungkan kepada mertua, sungkan ke saudara kita, atau hanya yang lain-lain, mungkin meraih penghasilan dan sebagainya, maka tidak akan berkah puasa kita. Tapi ketika niat kita betul-betul puasa ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di balik niat yang baik, niat yang lurus, maka akan memudahkan kita untuk mencapai ibadah yang lurus dan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mencapai derajat itu juga harus istiqomah dalam beribadah. Istiqomah adalah continue, terus-menerus dalam ibadah. Tidak diperlukan banyaknya ibadah, kuantitas ibadah kita, tapi kualitas yang harus kita kejar. Karena ahabul a'mali indallahi adwamuha wa inqala. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sedikit namun secara kontinu. Apa gunanya kita ibadah semalam suntuk misalnya, baca Quran sampai khatam hari ini, namun setelah Ramadan Quran kita letakkan di lemari kita, tidak pernah kita baca. Dan bahkan Rasulullah sendiri pernah, Aisyah ditanya oleh sahabat, Aisyah bagaimana Rasulullah ibadahnya? Beliau beribadah seadanya saja, namun secara terus menerus dikerjakan oleh beliau. Untuk malam ini malah kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa membiasakan diri kita ibadah. Boleh juga kita memperbanyak ibadah kita, namun usahakan itu diteruskan secara kontinu
baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan yang terakhir adalah kita harus ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa al-ayah. Kita beribadah ini untuk siapakah kita beribadah? Untuk siapa kita sholat? Untuk siapa kita zakat, sedekah dan lain sebagainya? Kadang-kadang kita sholat juga tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu saudara kita yang lain juga karena ada tujuan yang lain. Itu banyak sekali kita jumpai. Maka dalam Ramadan yang berkah ini, kita semaksimal mungkin merubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan belajar untuk kita membenahi diri kita, bulan berdoa. Kita memperbanyak doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, dengan doa kita yang kita panjatkan, kita dipermudah oleh Allah untuk menyempurnakannya. Dan jangan lelah, teruslah istiqomah dalam beribadah, baik Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Bacaan Quran kita, ibadah sunnah kita, yang lain-lain juga harus terus nanti kita kembangkan dan kita giatkan juga kepada anak-anak kita. Dan akhir kata, mudah-mudahan ini semua ada manfaat dan gunanya untuk saya sendiri pribadi dan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu tarawih rahimakumullah, as-salatu jami'ah.